Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu pada malam ini. Semoga jadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berharap ada ilmu yang terus bertambah, ada iman yang terus menguat, ada persaudaraan di antara kita yang semakin erat. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Gak ada fotokopian? Gak ada ya? Terakhir itu kalau yang muslim mukmin kuat, lebih baik dan lebih dicintai sudah. Ceri gerak. Baik, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah sudah. Ada yang ingat apa? Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai. Belum. Waktu Persib Eta mah buka sirah nabawiyah. Belum. Baik. Gak apa-apa kalau lupa semuanya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu dan lebih dicintai ilallah dalam pandangan Allah, minal mu'minid dhaifi, dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kullin, pada setiap mukmin, baik mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah, khairun, ada kebaikan. Ifris, maka bersemangatlah, berusahalah, alamat terhadap sesuatu yang fauka, sesuatu itu memberi manfaat kepadamu. Wasta'in, dan mintalah pertolongan billahi, kepada Allah. Wala ta'jas, dan janganlah kamu lemah. Wa in asobaka, dan jika menimpamu syai'un, sesuatu, fala takul, maka jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu, seandainya aku mengerjakan kana, terbukti kaza wa kaza, begini atau begitu. Walakin, tetapi, kul, katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, takdir Allah, Allah telah menentukan, wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki, fa'ala, Allah lakukan. Fa inna lau, sesungguhnya lau, taftahu, membukakan amal syaitan, amal syaitan. Baik, sambil dibuka. nanti ciputnya di mana? Baik, ada apa? An Abi Hurairah, al-mu'minul qawiyyu
Ketemu? Ada. Hadis keberapa? 1572. 1572. Ya. Ya. Rasulullah bersabda, Ya. "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang yang lemah." Baik. Allah Subhanahu wa taala mencintai semua orang yang beriman karena keimanannya. Dan Allah menganugerahkan kebaikan kepada semua orang yang beriman. Bahkan iman itu termasuk anugerah Allah yang terbesar. Nah, tetapi di hadis ini Allah menegaskannya lewat lisan Rasulullah, dia lebih mencintai mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Setiap mukmin Allah cintai, setiap mukmin ada kebaikan. Tetapi mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Bahkan khairun, lebih baik. Ya. Mengapa? Karena seorang mukmin yang kuat tentu akan memberikan manfaat kepada yang lain. Kalau mukmin yang lemah, dia manfaat keimanan untuk dirinya. Jadi iman itu sudah merupakan anugerah Allah. Iman itu merupakan kebaikan yang Allah berikan. Tetapi karena kelemahannya, maka dia tidak akan bisa memberi manfaat kepada yang lain. Berbeda dengan mukmin yang kuat. Ya, di sini tidak dibatasi apakah makna kuat di sini adalah kuatul jismi, kuat jasad, atau kuatul din, kuat agama. Tapi mencakup semuanya. Ya fisiknya, ya agama. Termasuk hartanya. Karena tadi bahwa orang yang kuat itu bisa memberi manfaat lebih banyak kepada yang lain. Dan kita tahu bahwa manusia terbaik itu ya manusia yang paling banyak memberi manfaat. Orang yang kuat dengan tenaganya, maka dia bisa membantu dengan tenaganya. Orang yang kuat dengan ilmunya, maka dia bisa berbagi dengan ilmunya. Orang yang kuat dengan hartanya, dia bisa berinfak, bersedekah, memberi hadiah dengan hartanya. Ya. Jadi ini alasannya. Kenapa ahabbu? Kenapa khairun? Karena dampak yang dibuat oleh orang-orang yang kuat itu lebih besar dibanding oleh orang yang lemah. Nah, meskipun sekali lagi bahwa wafi kullin khairun, pada mukmin yang lemah, pada mukmin yang kuat khairun, ada kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan agama, kebaikan iman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan bersikap lemah, jangan mudah putus asa. Bagi orang yang membaca Al-Quran, meyakini Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran sudah menghapus kata putus asa itu dari karakter orang-orang beriman. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali kaum kafir. Karena putus asa itu ya sebetulnya akar putus asa itu karena lupa Allah. Karena yang dilihat kekuatan diri. Bagaimana mungkin mukmin yang melihat kekuatan Allah di mana tidak ada yang bisa mengalahkan? Bagaimana mukmin melihat kehendak Allah di mana tidak ada yang mendikte? Ketika Allah berkehendak jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi akar putus asa, akar lemah itu karena lupa Allah. Dia lebih sibuk dengan kekuatan dirinya, lalu menemukan banyak kelemahan, ketidakberdayaan, itu yang membuat dia putus asa. Padahal dalam pandangan keimanannya, keyakinannya, fa'alul lima yurid, Allah itu ya suka-suka Allah.
Allah itu cukup dengan satu kalimat kun fayakun. Jadi tidak pantas orang yang beriman kalau putus asa dengan keadaan. Ya, maka tidak boleh lemah, tidak boleh menjadi pemalas. Ya. Termasuk ya tidak boleh menyalahkan takdir. Makanya wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Tong nyalahkan takdir, coba lamun tadi tong datang. Gitu. Coba lamun tadi enggak boleh. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka cukup katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah. Ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki, fa'ala Allah kerjakan. Karena Allah itu tidak didikte oleh kita. Kita yang digerakkan oleh, sedangkan Allah tidak digerakkan oleh. Ya. Kehendak kita ini dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah, sedangkan kehendak Allah bukan dalam genggaman tangan kita. Maka harusnya ada kesadaran, ada doa, ada ikhtiar, lalu hasil beda, yang nggak usah putus asa dan nggak usah menyalahkan. Karena kita berkehendak, Allah berkehendak, yang jadi kehendak Allah. Begitu ya. Baik Bapak sekalian, ini yang pertama fikih hadisnya, Allah menyukai semua orang beriman. Ya. Allah menyukai semua orang yang beriman. Orang yang beriman, baik yang lemah ataupun yang kuat, itu ada kebaikan di dalam hatinya, yakni kebaikan. Yang kedua, bahwa hadis ini memerintahkan kita supaya berpegang kepada sesuatu yang memberi manfaat. Kita harus jadi yang kuat agar kita memberi manfaat. Kita harus punya sesuatu agar kita bisa berkontribusi. Gitu ya. Jadi keberadaan kita tidak menjadi pembuat masalah, tapi penyelesai masalah. Jadi bukan Mr. Bean, tapi sudah Mr. Clean. Ya. Jadi keberadaan kita tidak menambah beban, tapi mengurangi beban. Harusnya gitu. Maka orientasi keberadaan kita bagaimana kita bisa memberi manfaat. Tetapi ingat kaidah, orang yang tidak memiliki apa-apa, maka dia tidak akan bisa memberi apa-apa. Ya, orang yang tidak memiliki apa-apa, maka dia tidak akan bisa memberi apa-apa. Makanya tinggal kontribusi kita, manfaat kita, karena kita tidak sempurna. Kesempurnaan kita ketika berjamaah. Maka bisa jadi kita berkontribusi dengan IT-nya, kita berkontribusi dengan sainsnya, kita berkontribusi dengan seninya, kita berkontribusi dengan ilmu olahraganya dan sebagainya. Yang jelas ya kita memberi manfaat. Dan harus disadari bahwa kesempurnaan kita itu kalau berjamaah. Ya, Islam ini sempurna. Potensi kita ini terbatas. Maka dengan keterbatasan ini kita akan sempurna jika kita berjamaah. Ada yang ahli syariahnya, ada yang ahli kesehatannya, ada yang ahli olahraganya, ada yang ahli pendidikannya. Berkumpul lalu nanti bicara sesuai dengan keahlian. Ya, jadi pemerintah orang tenaga gaduhan kontribusi apapun. Ngomong pendidikan teh nyambung, ngomong olahraga teh nyambung gitu ya. Tapi silakan di mana kita yang paling kuat. Ya. Ini yang kedua. Jadi motivasi agar keberadaan kita memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga, hadis ini memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Wasta'in billah. Ya. Kita perhatikan redaksinya Bapak sekalian. Kalau ini saya senang sebetulnya. Ikhlis ala ma yanfa'. Kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki harapan. Ikhlis ala ma yanfa'. Ya, karena sebetulnya niatan baik, motivasi baik, jiwa yang optimis, memiliki cita-cita yang tinggi, nah
ini harus dimiliki dari awal, bahwa tidak ada satu amal yang tanpa diawali dengan motivasi, gitu ya. Nah, kenapa kita bisa hadir di sini? Pasti kita ada motivasi. Gak mungkin lah ujung-ujung buka atau ujung-ujung kayak di dia, gitu tuh ingat. Gitu ya. Jadi saya berharap miliki niatan-niatan baik, miliki niatan yang benar dan niatan-niatan yang baik. Itu aja dulu. Tetap optimis dengan apa yang kita cita-citakan. Dan ini mengisi ikhris alama yang faham. Nah setelah itu ada ikhtiar yang kuat, tapi jangan lupa wasta'in billah. Nah biasanya ya manusia jika sudah punya keinginan lalu dia semangat bekerja, biasanya lupa dengan Allah. Biasanya sanes orang dia biasanya gitu. Kalau sudah memiliki keinginan, semangat, lalu melihat pada dirinya ada modal, ada kemampuan, banyak relasi, lupa. Di pikirannya sukses. Lalu dia lupa dengan itu. Biasanya ingat ke Allah teh lalu merasa susah. Maka luar biasa gitu ya. Ada keinginan, ada ikhtiar yang kuat, tapi berasa disentil di hati. Modal bisa habis, kekuatan bisa hilang, relasi bisa terputus. Siapa yang menggerakkan? Allah. Maka ikhtiar maksimal, tapi jangan lupa wasta'in billah. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Kita bercerita tentang bagaimana tawakal yang benar. Kalau ada 7 tahapan ketika Rasulullah hijrah, itu 6 tahapan itu ikhtiar, usaha lahiriah, baru di ujungnya. Apa pendapatmu jika ada 2 orang yang ketiganya adalah Allah? Gitu. Tapi tetap dia menghadirkan Allah. Nah itu apa sekalian. Jadi saya senang sebetulnya hadis ini jadi arah. Satu, miliki harapan, miliki keinginan, miliki ikhtiar untuk mewujudkan harapan. Yang ketiga, tetap hadirkan Allah dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang keempat, wala ta'jas. Selain minta pertolongan kepada Allah, hadis ini menegaskan Muslim tidak boleh menjadi orang yang lemah, orang yang mudah putus asa. Lah, rek kumaha wae ge anger wae, kumaha aya perubahan, kumaha aya perbaikan, itu tidak pantas. Karena yang namanya hidup tidak mungkin dia. Kalau lebih baik berarti kita lepas dari keburukan. Kalau tidak lebih baik berarti kita terjerumus ke dalam keburukan. Gak mungkin kita berada di titik netral. Begitu. Makanya harus optimis. Karena kita optimis, maka jangan jadi penonton. Maka jangan hanya jadi komentator, jadi pelaku. Sekecil apapun pelaku itu pasti bisa berkontribusi. Jangan menganggap keberadaan kita sendiri ini tidak ada manfaat. Karena bisa jadi gara-gara kita sendiri jadi penonton, justru orang-orang baik kalah. Keburukan, kejahatan itu bukan tidak banyak orang baik, tapi karena orang jahat bergerak, orang baik diam. Banyak orang baik, tapi tidak memiliki jiwa bergerak. Dia menikmati kesolehannya hanya untuk dirinya. Ya, akhirnya apa ya? Soleh tapi tidak berdaya guna. Dia hanya untuk diri. Tapi seakan dia merelakan masyarakatnya tergerus, seakan merelakan nanti keluarganya tergerus. Dia bisa menikmati kesolehan dengan kemapanannya, bisa. Gitu. Maka mukmin itu harus memiliki jiwa muhabbah. Jangan hanya sebatas solih, tapi dia harus jadi muslim. Kalau solih ya dia menikmati. Yang penting saya kerja, selesai kerja saya sholat, saya zikir, saya tilawah, selesai. Lebih terkesan masa bodoh ya. Iya. Masa bodoh orang nanti siapa yang berkuasa, nanti siapa yang akan
nanti kebijakan seperti apa, yang penting tidak berdampak lah dengan usaha saya. Yang penting tidak berdampak dengan diri saya. Nah itu enggak. Saya pernah begitu Ustaz. Betul sekali. Kayak ini. Ya, jadi harus ada muslih. Ya, muslih itu berusaha dia soleh, tapi memberikan kesolehan itu ke orang lain, bisa merubah orang lain jadi soleh. Itu muslih. Jadi jangan sampai putus asa. Jadi di hadis berapa ya? 1572 ya? Wala ta'jas. 71 ya? Tadi ya Pak, ya, saya punten. Kenapa kita jadi putus asa? Akarnya lupa Allah itu aja. Sakit parah, Allah ya juga mau cager. Karena kita lupa Allah, Pak. Padahal di balik kelemahan kita ada kekuatan yang besar, yaitu kekuatan Allah. Dan keyakinan mukmin tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi apa yang membuat kita lemah? Kita lupa. Itu aja. Insyaallah. Kapan ibadah haji? Boro-boro ibadah haji. Mau wae can anggus barocon di musim hujan gitu kan. Anak kuliah, sekolah, itu kan masih narunggah gitu. Karena kita melihat kemampuan kita, melihat penghasilan dari usaha kita, lalu melihat pengeluaran yang kita yang kita keluarkan, maka kesimpulannya mustahil. Padahal bukankah Allah sudah menampakkan ada orang yang ibadah haji tanpa pakai ongkos? Bukankah Allah sudah menampakkan ada orang ibadah haji tanpa harus nunggu? Saya ketika berangkat itu ada bareng sama seorang ustadz yang tidak nunggu, karena memang dia mah dapat surat dari kerajaan. Karena itu mah kudu nungguan. Bari teu kudu loba, iya kan begitu, tinggal dilihat. Berangkat. Bukankah kita juga menyaksikan bagaimana gara-gara kesolehan anak lalu hafal Quran, kemudian diundang oleh kerajaan dengan orang tua tanpa harus menunggu, bahkan akhirnya ditempatkan di tempat yang luar biasa karena jadi tamu kerajaan. Kenapa kita jadi lupa? Kenapa kita jadi putus asa? Maka saya berkesimpulan putus asa itu wajar kalau dikatakan sebagai orang-orang kafir karena dia lupa. Ya. Dan tugas kita itu kan hanya doa ikhtiar selesai. Begitu. Prof, untuk apa yang tadi Ustaz sampaikan itu identik dengan kita sebut saja maaf nih. Jadi karena sesuatu dan sebagainya sehingga kita putus asa, apa identik dengan kita kehilangan iman gitu Ustaz? Di dalam bab ini. Dalam Tapi bab ini. tidak menghilangkan keseluruhan gitu. Karena kan iman itu ada 60 cabang, ada 60 sekian, ada 70 sekian cabang. Jadi belum ya. Tidak menghabiskan keimanan. Karena ya kalau ditanya masih kalah itu masih lah, gitu. Masih kan dia sholat gitu. Tapi ke sholatnya nggak ada semangat. Iya. Kan bisa jadi orang rajin sholat tapi putus asa. Bisa jadi dia rajin baca Quran tapi putus. Bisa kan? Baca Quran yang dibaca ayat-ayat kan beda. Quran itu Bapak sekalian, tiap surat itu memiliki kekhasan. Contoh, kalau nilai-nilai kepasrahan kita temukan di surah Yasin. Ya, kalau nilai-nilai kesabaran contohnya di surah Yusuf. Kalau nilai-nilai perjuangan contohnya di Al-Anfal, At-Taubah. Jadi setiap surat itu memiliki nuansa. Ya, yang bisa mengkondisikan hati. Ya. Baik. Berikutnya wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Yang bagian ke berapa nih? 7. 6. Tidak boleh menyalahkan takdir. Karena kan tadi doa keinginan tos gaduh, doa geus dipanjatkeun, ikhtiar keur dilakukeun. Semangat tetap.
Nah, tapi kenyataan bisa beda antara keinginan, doa dan usaha dengan kenyataan bisa jadi beda. Doanya minta rizki dilancarkan, usahana agar jalan, tapi rizkina salat mungkin tidak. Kalau mungkin. Nah, doana naon Robi Sidni ilman, minta ilmu. Intiannya apa? Biar aja ke pengajian. Tapi kenyataannya tengar-tengarti, mungkin tidak. Mungkin. Maka jangan mengambil bagian Allah. Hasil itu bagian Allah. Kita ini hanya menyempurnakan doa dan ikhtiar kita. Sisanya bagian Allah. Lalu hadirkan hati yang lapang dengan husnuzon akan takdir Allah. Bahwa semua itu terjadi sudah ada catatan sebelum kejadian. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Ya hari ini kita ngaji jumlah segini. Ya gak usah kemudian menyalahkan, ketika banyak gak usah berbangga. Dan memang sebelum kita ngaji siapa yang hadir siapa yang gak hadir sudah ada catatan. Maka di sini likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu ala ma atakum. Ketika banyak tidak jadi sombong, ketika sedikit tidak jadi putus asa. Kenapa? Karena yang jadi penghargaan Allah itu bukan hasilnya, tapi proses. Ayyukum ahsanu amal. Proses. Luar biasa. Ustaz, kalau misalkan kita melakukan hal negatif, istilahnya maksiat, apa itu termasuk takdir juga? Secara adat kita mengatakan apa yang kebaikan yang kita dapatkan itu dari Allah. Apa yang keburukan kita dapatkan itu pasti berasal dari diri kita. Itulah adat. Allah itu maha baik. Dan Allah itu sudah memberikan potensi kepada kita. Ada akal, ya, ada mata, ada telinga. Ini potensi. Di mana kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi secara adat begitu. Ya. Kalau yang hasanah maka faminallah. Kalau yang sayyi'ah famin nafsika. Itu berasal dari diri. Maka itu adatnya begitu. Ya, adatnya begitu. Sehingga ya kita tidak boleh ya. Saya juga sebetulnya ingin ngaji tapi gimana ya ini kan saya harus menjalani takdir Allah. Gitu. Jadi ketika ada orang yang mencuri gitu ya, ada orang yang mencuri, saya tidak mencuri. Saya juga tahu mencuri itu haram, tapi kan kita ini tidak bisa lepas dari takdir Allah. Jadi Allah sedang membuat tangan saya harus mengambil barang orang lain. Nah itu yang disebut dengan jabariyah. Ya, baik. Nah, Bapak sekalian, kalau ingin bahagia, ingin tenang, karena memang betul kita rasakan hadir Allah dengan percaya kepada ketentuan Allah itu yang membuat kita tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardo biqadar. Ya Allah, aku minta jiwa yang tenang, jiwa yang yakin akan bertemu dengan Engkau, jiwa yang ridho dengan ketentuan. Wa tardo biqadar. Siapa yang ingin dirinya sakit? Enggak ada. Tapi kan makan sudah sehat, makanan yang bagus, olahraga sudah teratur, istirahat sudah cukup, nggak gering. Nah, maka siapkan hati. Inilah takdir. Jadi takdir itu Bapak sekalian sesuatu yang memang yang sudah terjadi itu baru kita katakan. Ya, bisakah kita ini mengubah takdir kita? Kan ada qada, ada qadar. Ada ulama yang membedakan antara qada dan qadar. Qada itu sesuatu yang ada di catatan Lauh Mahfuz yang belum terjadi. Saya besok apa-apa dan sebagainya kan begitu. Itu belum terjadi. Tapi kalau takdir itu ya catatan yang sudah ada di Lauh Mahfuz lalu dilaksanakan. Pelaksanaannya itu adalah takdir. Ya, sebelum kita lahir sudah ada. Sebelum diciptakan wallazi qaddara fahada sudah.
Nah, termasuk kan ada di tahunan itu takdir kita, apa bahasanya, program tahunan. Program tahunan itu tiba di Lailatul Qadar. Makanya kenapa kita harus menghidupkan Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu Lailatul Qadar. Jadi Allah turunkan untuk 1 tahun ke depan itu pada Lailatul. Apakah mungkin yang sudah ditulis itu kemudian dihapus diganti? Allah sendiri hanya mengatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa hapus, Allah bisa tetapkan sekehendak Allah. Lalu kita juga akan dapat keterangan la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak bisa menolak qada kecuali dengan doa. Maka doa itu jadi senjata kita. Teruslah berdoa. Ya. Nah, ini berkenaan dengan qada dan qadar. Bapak Ibu sekalian, keyakinan qada itu sebetulnya yang membuat kita semangat atau yang membuat kita jadi tidak semangat, yang membuat kita jadi tenang atau yang membuat kita jadi gelisah. Cobaan bisa hoyong nyobaan keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan ya saya pintar ya saya harus belajar. Saya ingin kaya ya janganlah, saya harus bekerja. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak begitu. Doa kudu, ikhtiar kudu, tapi tetap hasil mah Allah yang menentukan. Sekarang mah non buktina, apa dalilnya? Dalil kita saja. Pernah enggak kita melihat ada orang yang doanya sudah baik, usahanya sudah baik, tapi kenyataannya tidak sesuai? Ada enggak? Ayo tong kabatur ka urang we. So, antara doa jeung usaha jeung kenyataan. Pernah tuh beda atau sering? Gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ya kita bukan dalam genggaman kita dalam pengaturan Allah. Tapi ingat bahwa yang Allah nilai itu bukan hasil, tapi proses. Ya, maka bisa jadi ada orang jujur, baik, ramah, tapi ternyata hasilnya dibohongin. Mungkin jujur, amanah, tapi ternyata dibohongin. Apa yang terjadi? Rugi. Secara materi dia sudah mendapatkan kerugian, tapi secara akhirat jujurnya dia, amanahnya dia itu sudah jadi catatan. Bukankah Rasul yang mengatakan at-tajir as-saduq yuhsyaru ma'al anbiya? Pedagang yang jujur itu dikumpulkan bersama para nabi. Maka mukmin itu tidak hanya berorientasi hasil dunia, tapi bagaimana dagang itu jadi bagian untuk mendapatkan ketinggian derajat di akhirat. Wallahu a'lam. Andai pelajaran. Hadis ini melarang kita mengucapkan andai kata, seandainya. Jadi tekeng ngulang. Coba lamun, coba tekeng. Kenapa? Karena lau itu taftahu amala syaitan, membukakan pintu-pintu. Itu lau. Ada orang yang mengatakan oh boleh seandainya, kan Rasulullah juga laulaan asyukwa ala ummati la amatuhum bisiwak. Seandainya tidak membuat umatku itu masyarakat kesulitan, niscaya aku akan suruh bersiwak indah kuli wudu'in, setiap kali wudu. Kan Rasul juga mengatakan seandainya. Oh beda seandainya yang pertama dengan seandainya Rasulullah. Kalau seandainya cobalah tadi seandainya saya tidak ke jalan sana, mungkin saya itu penyesalan. Seandainya tidak membuat umat kesulitan, aku akan perintahkan bersiwak setiap kali wudhu. Itu kan bukan penyesalan. Berbeda dengan coba tadi tanya tongkadinya jalan, mudah-mudahan mau di soledat. Nah itu penyesalan. Ya, yang tidak boleh itu penyesalan, karena penyesalan itu bukti lemahnya keyakinan terhadap qada dan qadar. Padahal waktu ti gubra geus aya waktuna, ti soledat geus aya waktuna. Gak bisa kita. Kalau Allah sudah memutuskan A, ya pasti jadi A. Gitu ya. Nah ini jadi Bapak sekalian, semoga ya hadis ini jadi tetap optimis kan gitu. Kan ada orang yang pesimis meskipun
menang kata di otak atik, ada bahaya itu dah. Bukan masalah itu. Kita mah partisipasi kebaikan karena hakikat takdir itu sudah ada, ya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak sekalian, ini hadis yang pertama. Ada yang mau disampaikan, Mangga? Jadi berapa kaidahnya, Pak? Miliki cita-cita, miliki keinginan, optimis, ikhtiar, tapi jangan lupa minta pertolongan. Hati-hati jangan sampai putus asa ketika tidak sesuai dengan kenyataan, dan akhirnya siapkan hati yang lapang untuk menerima ketentuan. Gitu. Insya Allah bahagia. Ya. Oke. Cekap. Ayat. Nomor dibagikan deh. Ustaz, berarti ini ya, ini teh hadis tauhid tingkat tinggi bisa nih, hadis luar biasa ini. Ya. Hari ini kita. Dan saya termasuk yang senang gitu. Dan bagaimana uslub redaksi Rasul. Redaksi Rasul mulai dari ikhris alama yang fauqa itu kan kita berorientasi keberadaan kita ini bermanfaat. Punya keinginan kita ini bukan orang biasa tapi orang yang luar biasa. Kita harus di atas orang lain agar kita bisa menaungi, melindungi, membantu. Tapi tetap wala wasta'in billah wala ta'jaz. Ya ini. Nah ini Pak, saya terus terang termasuk yang senang dengan hadis. Dan ini jadi motivasi, bahkan menjadi ada kesabaran, lalu ada jiwa syukur gitu, sehingga tidak mudah menyalahkan keadaan. Cukup? Jidai ya. Jidai. Kita pada doi ke jam 7, pada doi Kaisa. Kaisa. Soalnya mulainya jam 7 gitu. Oke. Jidainya nanti 5 menit sebelum Isya boleh dipakai makan. Ya, sehingga nanti habis Isya langsung nonton. Ya. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah bersabda, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku antawadhu, agar kalian saling bersikap tawadu. Ada musyarakah, saling, agar kalian saling bersikap tawadu. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang yang melampaui batas, zalim kepada orang lain. Wala yafkhar ahadun ala ahadin, tidak membanggakan seseorang terhadap orang lain. Di antara akhlak yang mulia adalah tawadu. Tawadu itu lawan takabur. Maka kalau orang sudah tawadu, maka niscaya takaburnya hilang. Karena takabur dan tawadu itu bertolak belakang. Nah, meskipun katanya ada pertengahan. Jadi setengah tawadu, setengah takabur gitu ya. Jadi kalau dia tawadu pasti tidak takabur. Kalau dia takabur pasti tidak tawadu. Gitu. Tidak tergoda. Nah, tawadu itu apa? Kalau definisi sombong itu dua, gomtun nas batarul haq, menganggap rendah orang lain dan menolak kebenaran. Jadi menolak kebenaran itu bukti kesombongan. Jadi hati-hati kalau hanya menerima pendapatnya sendiri, tidak mau menerima pendapat orang lain, hanya ngambil dari golongannya, tidak mau ngambil dari golongan lain. Ya, kalau memang dalil orang lain itu kuat dan bisa dipahami, nggak usah memaksakan. Ya, karena akhirnya nanti jadi bersikap eksklusif, tertutup. Padahal Bapak sekalian, kita harus dipahami bahwa tidak ada orang yang sempurna. Bisa jadi dalam ini fikih ininya bagus, dalam bab ini ada kelemahan. Sehingga ya kenapa enggak kita ngambil yang baik-baik dari setiap orang, lalu kemudian kita tidak usah mencela keburukan,
kita tinggalkan keburukannya, kita ambil kebaikan. Ya, jadi jangan sampai kita malu mengambil kebaikan dari orang lain karena dia lebih muda dari kita, karena dia istilahnya lebih rendah jabatannya dari kita. Ya, itu gomtun nas. Yang kedua, batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang berbuat maksiat karena nafsu itu masih memungkinkan dia tobat karena dia mengakui bahwa dia salah. Jalmi anu maling lamun ditanya ari maling teh benar atau salah? Kira-kira jawabannya kumaha? Ya salah. Tapi kalau orang yang karena syubhat, nah, itu mah susah. Karena kesombongan itu susah. Karena dia sudah tidak mau menerima dari orang lain. Maka si Nabi Adam itu, kesalahan Nabi Adam kan karena nafsu, dilarang makan malah makan. Tapi setelah itu ya dia mengakui. Coba si iblis karena takabur, disuruh sujud, bagaimana mungkin aku sujud lah. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Maka wajar kalau Rasul mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah minal kibar, dari takabur. Gitu. Allah lewat lisan Rasulullah mewahyukan bahwa di antara kita harus bersikap tawadu. Santo tawadu ini gini Bapak sekalian, saya belum pernah dijalani itu. Kalau melihat yang lebih tua, maka orang tawadu itu lebih melihat kebaikan. Oh dia lebih tua, berarti sholatnya kan lebih banyak karena usianya lebih tua. Banyak. Kalau yang lebih muda, maka yang dilihat itu kebaikannya apa? Kalau dia masih muda berarti maksiatnya kan baru sedikit. Sedangkan aku yang sudah tua berarti maksiatnya lebih banyak. Nah, melihat orang yang bodoh saja, dia makan tidak beramal karena bodoh. Saya maafal tapi itu beramal. Sampai ketika melihat orang yang berbeda akidah, nah, dia hari ini tidak beriman. Tapi jangan-jangan nanti dia dapat hidayah beriman. Saya beriman. Ada celah berubah keluar dari iman. Maka orang yang beriman tidak merasa sombong dengan keimanan. Dia lebih hati-hati takut Allah mencabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Karena jangankan orang yang Quran terhafal, ya, salat sunnah jarang, orang yang hafal Quran saya bisa tergelincir. Itu kan orang yang hafal Quran, yang paham tafsir bisa tergelincir. Begitu. Jadi orang tawadu itu ya senantiasa dia melupakan kebaikan dirinya, lalu mengingat kebaikan orang lain. Dia mengingat keburukan dirinya, lalu dia melupakan keburukan orang lain. Nah itu orang tawadu. Ya. Baik, nah ini pelajarannya tawadu. Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang nanti tawadu karena Allah kecuali Allah akan meninggikan. Jadi orang tawadu itu kecil dalam pandangan dirinya, tapi besar dalam pandangan orang lain. Kalau orang sombong, cek dirina hebat, tapi cek batur si eta. Gitu. Apa? Kalau orang tawadu itu dia tidak merasa, dia merasa saya sama dengan orang lain, tidak merasa punya kelebihan. Tapi orang melihat dia banyak kelebihan. Itu orang tawadu. Kalau orang sombong, dia merasa banyak kelebihan, ecek batu, gitu, balikkan. Ya, baik, Bapak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.